Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran mengenai basis data. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai spesifikasi basis data. Ya, setelah kita kemarin membahas mengenai bagaimana cara merancang basis data ya dengan menggunakan teknik model entity relationship dengan menggunakan entity relationship diagram ya, dimana kemarin kita sudah coba buatkan entity relationship diagramnya, kemudian kita sudah membuatkan transformasi diagram YR ke LRS, kemudian kita coba sudah buatkan ke logical record structure-nya atau LRS-nya, kemudian sampai terbentuknya tabel ya. Nanti tabel yang dihasilkan itu akan kita buatkan spesifikasinya. Nah, kalau misalkan saya ambil sebuah contoh, misalkan di sini ada satu tabel ya mahasiswa yang dihasilkan dari teknik yang sudah kita gunakan dengan menggunakan teknik model entity relationship diagram ya, maka dari tabel mahasiswa ini yang terdiri dari atributnya adalah NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin, maka nanti kita akan coba untuk membuatkan spesifikasi basis datanya, dimana item dari spesifikasi basis data itu sendiri nantinya kita akan mendefinisikan gitu ya, nama filenya apa. Jadi satu tabel nantinya akan kita buatkan satu spesifikasi basis data. Kalau misalkan nama tabelnya adalah mahasiswa, nanti kita akan buatkan spesifikasi dari tabel mahasiswa itu ya. Jadi nama filenya itu diambil dari nama relasi atau tabelnya ya. Jadi kalau misalkan di sini ada tabel mahasiswa ya, berarti nanti nama filenya itu adalah mahasiswa. Kemudian yang kedua ada medianya, media penyimpanannya ya. Nanti kita akan menggunakan media penyimpanannya, pilih salah satu saja ya. Kita akan pilih di sini ya, media penyimpanannya adalah hard disk. Nanti datanya mau disimpan di mana? Kita simpan di hard disk ya. Kemudian di sini ada isi dari filenya ya. Kalau misalkan nantinya ada tabel mahasiswa, berarti isi dari tabel mahasiswa ini adalah data, misalkan data pribadi mahasiswa atau data tentang mahasiswa gitu ya. Nah, selanjutnya ada organisasinya ya. Jadi organisasinya itu maksud dari organisasi filenya ini adalah metode pembacaan dan penyimpanan datanya. Apakah dia menggunakan sequential ya? Sequential berarti metode pembacaan dan penyimpanan datanya dilakukan secara berurutan ya. Kemudian random berarti metode penyimpanan dan pembacaan datanya dilakukan secara berurutan. Kemudian di indeks ya, berisi bagian data yang nantinya sudah tersortir ya. Kalau di indeks ya, nanti kalau misalkan di indeks berdasarkan, bisa diindeks berdasarkan NIM misalkan datanya. Nanti bisa diindeks berdasarkan nama ya. Kalau misalkan indeks sekuensial berarti gabungan antara organisasi sekuensial dan random ya, itu adalah indeks sekuensial. Berarti selain di indeks ya, kemudian dia juga nanti hasilnya akan diurutkan. Misalkan kalau di indeks berdasarkan NIM, nantinya hasilnya adalah NIM itu akan diurutkan dari NIM terkecil sampai dengan NIM terbesar. Begitu juga dengan kalau misalkan di indeks berdasarkan nama, nantinya namanya itu akan diurutkan dari nama yang huruf abjadnya A sampai dengan Z ya, atau sebaliknya dari Z sampai A ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau sekuensial tadi, metode pembacaan secara sekuensial, contohnya adalah metode pembacaan dan penyimpanan data yang ada pada kaset ya. Kalau mungkin Anda pernah mendengarkan lagu yang ada di kaset, bahwasanya lagu tersebut akan
diurutkan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mendengarkan lagu yang kelima, maka kita harus mendengarkan lagu yang pertama dulu, kedua, ketiga, keempat, baru kita bisa mendengarkan lagu yang kelima. Tapi kalau random tadi, contohnya adalah kalau kita ingin mendengarkan lagu di CD ya, compact disc, maka di sana kita akan bisa mendengarkan ya. Kita bisa mendengarkan lagu yang kelima itu secara langsung ya, mendengarkan secara langsung ya. Jadi tanpa harus mengurutkan dari lagu yang pertama sampai dengan lagu yang kelima. Tapi tidak menutup kemungkinan yang random juga bisa dilakukan secara berurutan. Selain secara berurutan, dia juga bisa didengarkan secara langsung gitu. Kalau kita ingin mendengarkan lagu yang kelima, maka kita bisa langsung menuju ke lagu yang kelima tersebut tanpa harus mendengarkan lagu pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita akan memilih ya, pilih salah satu saja organisasi filenya apa. Maka nanti yang akan kita gunakan organisasinya adalah indeks sekuensial ya. Metode pembacaan gabungan ya antara, berarti kalau indeks sekuensial ini antara yang sekuensial dan yang random. Kemudian primary key-nya kalau kemarin ini adalah tabelnya adalah mahasiswa, maka primary key-nya adalah NIM ya, yang merupakan primary key kemarin ya. Karena NIM ini bersifat unik karena nilai datanya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya pasti akan berbeda. Kemudian selanjutnya adalah panjang record, yaitu besaran yang menyatakan panjang sebuah record. Jadi nantinya satuan dari panjang record ini adalah byte ya. Nanti akan dijumlahkan lebarnya berapa. Kalau misalkan saya ambil sebuah contoh ya, misalkan nantinya di sini ada NIM ya. Jadi ada struktur filenya dibuatin seperti ini sesuai dengan atributnya ada 5, maka di sini juga akan ada 5, nama fieldnya NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Jenisnya ini maksudnya adalah tipe datanya apa. NIM itu misalkan kalau dengan menggunakan akses kemarin ya, jenisnya ini bisa NIM itu bisa tipe datanya adalah teks ya, atau bisa juga karakter ya, tergantung nanti DBMS yang kita gunakan itu apa ya. Kemudian lebarnya, nah NIM itu lebarnya 10, kemudian nama misalkan 20 kita alokasikan ya. Nah alamat itu misalkan 25, tanggal lahir 8, jenis kelamin itu 1 misalkan, nanti itu jenis kelamin misalkan kalau nggak PL, jadi lebarnya cuma 1. Nah untuk mencari panjang recordnya ini ya, satuannya adalah byte, itu dijumlahkan lebarnya ini 10 tambah 20 ditambah 25 tambah 8 dan tambah 1, dapatlah hasil dari panjang recordnya. Nah, setelah panjang recordnya kita ketahui dan satuannya adalah byte, kemudian jumlah recordnya. Jumlah recordnya itu adalah satuannya adalah record. Jadi nantinya ada berapa record sih diperkirakan untuk tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa itu nanti kira-kira dalam jangka waktu umur sistemnya misalkan 5 tahun ya, ada berapa jumlah recordnya ya. Nah, untuk mengetahui jumlah recordnya ini dari masing-masing tabel, nantinya kita harus bisa menentukan ya mana yang merupakan tabel master ya, kemudian mana yang merupakan tabel transaksi atau file transaksi, dan mana yang merupakan tabel detail ya, karena masing-masing punya cara perhitungan yang berbeda untuk menghitung jumlah record, yaitu besaran yang menyatakan jumlah record maksimum. Jadi kalau misalkan nantinya filenya master dan transaksi, cara perhitungannya akan berbeda dengan yang file detail ya. Nah, yang mana yang termasuk file master? Kalau kita lihat kemarin yang mahasiswa merupakan file master ya. Cirinya adalah biasanya yang untuk file master ini jarang terjadinya perubahan data ya. Kemudian kalau file transaksi biasanya frekuensi perubahan datanya itu sering ya, itu file transaksi. Nah kalau file detail biasanya itu adalah yang relasi jadi tabel ya, biasanya itu adalah file detail. Jadi nanti akan berbeda cara menghitungnya dengan yang file master dan transaksi.
Kalau file master contohnya mahasiswa ya. Mahasiswa ini termasuk file master. Cara menghitung jumlah recordnya berarti ini ya rumusnya ya. Jadi jumlah data sekarang ditambah pertambahan datanya dikalikan dengan umur sistem ya. Jadi kalau misalkan saya ambil sebuah contoh ya, misalkan ini tabel mahasiswa ya, jumlah data sekarangnya ada berapa ya, jumlah data sekarangnya ada misalkan jumlah data sekarangnya misalkan untuk saat ini ada 1000 misalkan ya. Kemudian ditambah lagi pertambahan datanya. Pertambahan datanya ini maksudnya ya, biasanya penerimaan mahasiswa baru misalkan itu kan per tahun ya. Misalkan dalam setahun itu ada berapa penerimaan mahasiswa barunya. Misalkan untuk dalam jangka waktu 1 tahun itu misalkan menerima 400 ya, 400 mahasiswa per tahun. Nah, kalau misalkan setahunnya ada 400 kemudian dikalikan dengan umur sistemnya ya. Dikali dengan umur sistem. Umur sistem ini rata-rata kita ambil 5 tahun lah ya. Jadi nanti kita tetapkan untuk umur sistemnya ini adalah 5 tahun. Nah, 5 tahun. Berarti dari asumsi yang ada atau dari kenyataan yang ada, maka kita bisa menghitung perkiraan jumlah recordnya. Berarti sama dengan 1000 ini ditambahkan dengan 400 dikali 5 berarti 2000 ya, 2000. Nanti baru hasilnya ditambahkan sama dengan 1000 ditambah 2000 berapa, berarti 3000 ya, dan satuannya adalah record ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti jumlah recordnya itu adalah berapa? 3000 record ya. Nah, kalau yang untuk file transaksi berbeda lagi. Kalau mungkin kita ambil sebuah contoh lagi, misalkan kasus ya, seperti yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya. Misalkan ada tabel apa lagi misalkan. Oke, kita ambil sebuah contoh tabel mana ya? Nah, sini ya. Oke, ini misalkan nih. Kemarin ada tabel apa aja yang ada di sini? Tabel supplier ya, tabel pesanan, tabel minta, tabel barang, ada tabel faktur, tabel penerimaan, dan tabel isi. Ya. Jadi nantinya yang merupakan tabel master itu supplier, pasti tabel master ya. Kemudian file apa? Pesanan. Nah, pesanan ini merupakan file transaksi. Nah, kalau misalkan kita ambil sebuah contoh lagi ya. Kalau misalkan kita ingin menghitung jumlah recordnya ya, menghitung jumlah record untuk file apa tadi itu? Supplier misalkan. Gimana caranya? Kalau misalkan tadi ada tabel supplier misalkan, kita ingin menghitung jumlah recordnya, kita akan memperkirakan gitu ya kondisinya. Kalau menghitung file master tadi jumlah data sekarang, misalkan kalau diasumsikan ya perkiraannya untuk data supplier itu jumlah data yang sekarangnya misalkan ada 15 ya. Kemudian ditambah lagi dengan pertambahan datanya ya. Kalau misalkan ada data supplier, pertambahan data supplier itu dalam sehari nambah itu enggak sih? Ada nggak sih nambah data supplier? Kalau misalkan tidak berhari, jadi penambahan datanya bisa per bulan. Jadi bisa per hari, bisa per bulan, bisa per tahun. Jadi kalau misalkan ya pertambahan datanya itu per bulan, misalkan dalam sebulan itu ada nambah 1 supplier misalkan, berarti ini 1 per bulan ya.
Dan umur sistemnya tadi adalah misalkan kita perkirakan 5 ya, 5 tahun ya. Maka asumsinya adalah kalau misalkan ada 1 per bulan ya. Kalau dalam sebulan ada 1, berarti dalam setahun ada 12 ya. Berarti dikalikan 12. Kalau sebulannya ada 1 supplier pertambahannya, kalau setahun dikalikan 12, nanti kalau 5 tahun berarti dikalikan 5 ya. Ini hasilnya berarti 15 ditambah 15 ditambah berapa hasilnya? 12 kali 5 berarti 60 ya. 60 berarti hasilnya sama dengan 75 dan satuannya adalah record ya, record, sorry. Nah, jadi gitu kira-kira ya cara menghitung jumlah record. Jadi kalau yang contoh yang pertama tadi, misalkan ini contoh menghitung jumlah record untuk data mahasiswa, ini perkiraan ya. Jadi nilai angkanya ini nanti sesuai dengan realitanya seperti apa ya. Terus kemudian jadi contoh yang kedua, cara menghitung jumlah record, misalkan ada tabel supplier. Nah, supplier itu merupakan file master. Karena dia file master, jadi cara menghitung jumlah recordnya adalah jumlah data sekarang ditambah pertambahan data dikalikan dengan umur sistem. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan jumlah recordnya file transaksi seperti apa? Jadi untuk file transaksi itu rumusnya adalah frekuensi dikalikan dengan umur sistem. Maksudnya seperti apa? Tadi salah satu contoh tabel transaksi adalah pesanan ya, misalkan. Nah, kalau misalkan ada tabel pesanan, maka cara menghitung jumlah recordnya gimana? Jadi kalau ingin menghitung jumlah record file transaksinya ya, contohnya tadi adalah pesanan, maka cara menghitungnya adalah frekuensinya dikalikan dengan umur sistem. Jadi bedanya antara file master, cara menghitung file master dengan file transaksi itu hanya bedanya di sini aja. Jadi jumlah data sekarangnya tidak ada kalau di file transaksi, berarti ini dihapus gitu ya, nggak ada. Kemudian rumusnya adalah frekuensi saja, frekuensi dikalikan dengan umur sistem. Jadi frekuensinya maksudnya seperti apa? Kalau misalkan ada data pesanan, jadi pesanan itu kira-kira dalam sehari ada berapa kali terjadinya pesanan ya. Pesanan itu terjadi dalam sehari ada berapa kali misalkan. Misalkan kalau dalam seharinya itu kira-kira pesanannya ada 20 pesanan misalkan per hari ya, rata-rata 20 pesanan per hari, berarti dikalikan dengan umur sistemnya. Umur sistemnya tadi adalah 5 tahun ya, kita ambil ya. Nah, kemudian kalau asumsinya tadi ada 20 per hari ya, kenyataannya ada 20 per hari, perkiraannya berarti dalam sehari ada 20, berarti dalam sebulan itu dikalikan dengan 30 ya, karena ada 30 hari ya. Jadi kalau dalam seharinya ada 20, berarti dalam sebulannya kan ada 30 hari tuh. Dikalikan dengan 30, kemudian baru dikalikan dalam setahun ada berapa, berarti dikalikan 12. Berarti untuk setahunnya kan berarti ada 20 dikali 30 ya, dalam sebulan ada 30 hari, kemudian dikalikan dengan 12. Baru dengan nanti dikalikan dengan 5 tahun. Kalau 5 tahun ada berapa? Berarti di sini hasil perhitungannya ada berapa? 600 dikali 60. Berapa ya nih? Ini kali sini berarti 326, 600 dikalikan dengan 60. Berapa hasilnya nih? Sama dengan 36.000 ya. 36.000 dan satuannya adalah record. Jadi perkiraannya adalah jika
dalam sehari, misalkan frekuensinya ada 20 ya dalam sehari, maka dalam jangka waktu 5 tahun akan ada 36.000 record yang dihasilkan ya pada tabel pesanan tadi. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ya cara menghitung jumlah record file transaksi, bagaimana caranya menghitung file detail, yang mana yang termasuk file detail. Kalau mungkin kemarin kita sudah bahas mengenai yang ini ya, maka supplier merupakan tabel master, ini merupakan file transaksi, kemudian minta ini termasuk file detail. Bagaimana cara menghitung tabel minta ya, cara menghitung jumlah recordnya. Maka cara menghitung jumlah recordnya adalah bentar ya. Cara menghitung jumlah recordnya berarti adalah jumlah record file transaksi ya. Jadi jumlah record file transaksi mana ya? Jumlah record file transaksi ini ya. Jumlah record file transaksi berarti rumusnya untuk yang detail adalah jumlah record file transaksi dikalikan dengan item datanya. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau misalkan untuk mencari record file transaksi itu file detail adalah jumlah record yang pesanan ya, karena isi tadi berhubungan dengan entitas pesanan ya, tabel pesanan. Maka nanti cara menghitung jumlah recordnya adalah 36.000 dikalikan dengan item data ya, dikalikan dengan item data ya. Kemudian item datanya maksudnya seperti apa? Kalau mungkin di pesanan itu kan isinya barang ya, jadi nanti ya di pesanan itu ada berapa banyak item barang yang biasa dipesan oleh supplier, yang dipesan ke supplier. Berarti ada berapa item barang, saya ulangi ya, ada berapa item barang yang nantinya biasa dipesan ke supplier. Misalkan rata-rata yang dipesan ke supplier itu item barangnya misalkan ada 10 ya, maka nantinya 36.000 ini dikalikan dengan 10 item data tadi dan hasilnya adalah 360.000 dan satuannya adalah record ya, kira-kira seperti itu. Ini untuk menghitung tadi ya, untuk yang file master sama dengan yang ini ya. Ini tadi adalah file master mahasiswa, ini file master supplier tadi contohnya. Yang ini adalah untuk menghitung file transaksi, contoh transaksinya adalah pesanan. Nah, yang ini tadi adalah isi ya, file detail yang relasi jadi tabel ya. Cara menghitungnya tadi adalah jumlah record file transaksi yang ini ya dikalikan dengan item datanya, dikalikan dengan 10 misalkan ya, maka hasilnya adalah 360.000 record ya. Kira-kira begitu cara menghitung jumlah recordnya ya. Mungkin itu saja ya untuk penjelasan mengenai jumlah record ya. Jumlah recordnya tadi sudah dijelaskan ya, apakah dia termasuk file master, file transaksi, dan file laporan. Setelah itu strukturnya seperti ini. Jadi strukturnya ada nama fieldnya, jenisnya atau tipe datanya, lebarnya berapa. Ini juga bisa dikosongkan saja. Ini adalah keterangan mengenai atributnya ini. Ya, NIM itu kan disingkat ya. Berarti keterangannya adalah nomor induk mahasiswa, nama berarti nama mahasiswa, dan sebagainya. Ini adalah keterangan mengenai atribut yang ada di sini. Ya, mungkin itu saja ya penjelasan untuk pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.